Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Pelajaran pertama yang dibahas adalah PPKN dengan materi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi melalui wawancara. Yang ketiga adalah tugas tema. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga tercemar, dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Keempat, mengelola sampah dengan baik. Bentuk kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan antara lain: A. Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. B. Memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. C. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. D. Menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan, antara lain: 1. Hidup aman terhindar dari bencana alam. 2. Hasil alam yang melimpah. 3. Hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. 4. Kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan oleh alam. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 6. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Pelajaran kedua, bahasa Indonesia. Sebuah informasi dapat diketahui dengan melakukan wawancara kepada seseorang. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih yang berupa kegiatan tanya jawab dengan maksud untuk menggali informasi. Tujuan wawancara adalah menggali informasi tertentu dari seorang narasumber. Sebelum melakukan wawancara, ada tahapannya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Yang harus disiapkan pertama adalah menentukan tujuan wawancara yang akan dilaksanakan. 2.
menentukan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan wawancara. Ketiga, memilih orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber. Keempat, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan. Yang kelima, menyusun pokok-pokok pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap pembukaan, memperkenalkan diri, dan mengemukakan maksud tujuan wawancara. 2 adalah tahap inti, mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pertanyaan secara jelas. 3 tahap penutup, mengakhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Materi hari ini sudah selesai. Yang ketiga adalah tugas tema. Tugas tema pertama IPS. Anak-anak, jawablah 5 soal berikut dengan tepat. Tugas berikut bahasa Indonesia. Amatilah perilaku orang-orang di sekitar kalian. Sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Untuk narasumber, kalian bisa menanyakan ke orang-orang terdekat di lingkungan rumah kalian. Dan untuk hasil wawancara, kalian buat seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama, ditulis nama kalian, lalu nanti kalian tanyakan kepada narasumber pertanyaan berikut. Kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Dituliskan untuk nama narasumbernya. Narasumbernya carilah orang-orang sekitar lingkungan rumah kalian ya. Boleh orang tua atau teman rumah kalian. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.